Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Wanyus Teropong bersama saya, Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi terkait Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memberikan sejumlah evaluasi kinerja kepolisian Republik Indonesia atau Polri sepanjang tahun anggaran 2025. Hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas usulan yang menempatkan institusi Polri di bawah kementerian khusus. Menurut Kapolri, institusi Polri yang saat ini langsung di bawah Presiden RI sudah sangat ideal. Pemirsa, simak informasi selengkapnya di Wanyus Teropong. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI memberikan sejumlah evaluasi kinerja kepolisian Republik Indonesia atau Polri sepanjang tahun anggaran 2025. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri di Gedung DPR RI Senayan Selasa 26 Januari 2026, tidak hanya diwarnai apresiasi atas capaian kinerja Polri sepanjang 2025, tetapi juga memunculkan sejumlah catatan kritis yang membuka ruang investigasi atas praktik penegakan hukum dan arah kelembagaan Polri ke depan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa evaluasi kinerja Polri tidak hanya menitik beratkan pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut cara Polri menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, sikap dan pendekatan aparat kepolisian dalam merespons dinamika sosial menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja institusi. Habibur Rahman menjelaskan meskipun jumlah kasus yang berkaitan langsung dengan kebebasan berekspresi tidak tergolong besar dibandingkan keseluruhan perkara yang ditangani Polri. Namun dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat sangat signifikan. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI memasukkan isu tersebut sebagai bagian dari catatan evaluasi kinerja Polri sepanjang 2025. Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, memaparkan data capaian nasional Polri, di mana sepanjang 2025, Polri menangani lebih dari 248.000 perkara dengan crime clearance rate sebesar 76,22%. Namun di balik angka-angka tersebut, Habib Abu menekankan bahwa statistik penegakan hukum tidak boleh menutupi persoalan substansial di lapangan, terutama terkait rasa keadilan masyarakat. Habib Abu lalu menyoroti kasus Hogi Minaya, seorang suami yang disebut mencoba membela istrinya saat menjadi korban penjamretan, tetapi justru berakhir ditahan dan diproses secara pidana. Pernyataan tersebut membuka ruang evaluasi terhadap diskresi kepolisian, penerapan pasal pidana, serta potensi ketimpangan antara hukum formal dan rasa keadilan masyarakat. Kasus ini dinilai dapat menjadi contoh bagaimana aparat penegak hukum perlu lebih cermat membedakan pelaku kriminal dan warga yang bereaksi dalam situasi darurat. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan capaian kinerja institusinya pada tahun 2025 mencapai angka 91,54%. Angka tersebut dikategorikan sangat baik berdasarkan penilaian kementerian terkait. Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi kinerja Polri berdasarkan 6 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja yang dikeluarkan kementerian. 6 sasaran strategis itu adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan publik, hingga pengawasan internal yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani. Kendati begitu, Sigit mewakili institusi kepolisian menyampaikan permintaan maaf jika belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Ia meminta seluruh elemen masyarakat seperti aktivis, mahasiswa, buruh, termasuk anggota Komisi 3 mengawasi dan mendukung kerja-kerja kepolisian. Menurut Sigit, peran tersebut sangat penting bagi Polri dalam meningkatkan pelayanan serta mewujudkan Polri yang humanis dan tegas. Kemudian terkait dengan evaluasi capaian kinerja tahun 2025, indikator keberhasilan, rencana kerja dan grand strategis serta target-target capaian pada tahun 2026 kami tuangkan sebagai berikut. Capaian kinerja Polri tahun 2026 terbagi dalam 6 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja yang saat ini mencapai rata-rata 91,54% dengan kategori sangat baik, dan ini dikeluarkan oleh Kementerian
terkait. 6 sasaran strategis tersebut meliputi Kamtibmas, Kamtibmas sampai dengan pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani. Demikian juga dengan 17 indikator kinerja. Kami mohon izin tidak bacakan satu persatu mengingat batasan waktu, namun kami sudah bagikan buku. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Kemudian rencana kerja Polri tahun 2006, tentunya Polri menyusun rencana kerja tersebut selaras dengan RCBMN tahun 2025 sampai 2029 dan misi Astacita atau adapun sasaran prioritas Polri mengacu pada prioritas nasional dan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Visi misi Polri dalam RKP tentunya memedomani tujuan jangka menengah dalam RJPMN 2025-2029, baik di bidang pertahanan keamanan, yaitu terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan yang terdiri dari 6 sasaran prioritas Polri dan 5 program mulai dari dukungan manajemen sampai dengan lidik-sidik. Terkait dengan capaian di bidang Harkimtibmas, agenda nasional maupun internasional memiliki multiplier effect yang dapat meningkatkan international trust serta berdampak pada perekonomian dan pembangunan nasional. Sehingga Polri harus memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar, aman, dan kondusif. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas usulan yang menempatkan institusi Polri di bawah kementerian khusus. Menurut Kapolri, institusi Polri yang saat ini langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sudah sangat ideal. Ia mengatakan saat ini Polri dapat menjadi alat negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, ketertiban, perlindungan, dan hukum. Selain itu, Polri di bawah Presiden Republik Indonesia dapat langsung bergerak dengan cepat apabila kepala negara membutuhkan tanpa perlu berkoordinasi dengan kementerian. Sigit menjelaskan mandat reformasi dan TAP MPR juga menempatkan Polri langsung di bawah Presiden. Menurutnya, Polri di bawah kementerian akan menimbulkan kesan matahari kembar, selain itu akan melemahkan institusi Polri, negara, dan melemahkan Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatannya, Sigit mengungkapkan ada sejumlah pihak yang menghubunginya terkait usulan Polri di bawah kementerian. Namun Sigit bersikeras tetap menolaknya. Mantan Kapolda Banten ini juga menolak apabila dia dijadikan menteri di kementerian yang nantinya menaungi Polri. Dia mengaku lebih baik dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri daripada struktur Polri diubah. Bahkan di depan Komisi 3 DPR, Sigit belak-belakan jika ia terpilih menjadi Menteri Kepolisian lebih baik dirinya menjadi petani saja. Oleh karena itu, dia meminta kepada jajarannya untuk memperjuangkan posisi Polri saat di bawah Presiden Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengungkapkan munculnya gagasan terkait adanya kementerian yang menaungi Polri dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Yusril menyebut gagasan kepolisian di bawah kementerian itu sama seperti Kementerian Pertahanan atau Kemenhan yang menaungi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Namun keputusan tentang gagasan ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan DPR. Hal ini karena struktur tugas dan pertanggungjawaban Polri dituangkan perinciannya dalam undang-undang meski Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 telah mengaturnya. Akan tetapi dalam pembahasan para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Yusril menyebut terdapat pula pendapat bahwa antara TNI dan Polri tidak harus sama-sama berada di bawah kementerian. Pasalnya, perangkat maupun peralatan Polri hanya meliputi satu jenis, berbeda dengan TNI yang memiliki 3 matrak yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang memiliki personil hingga persenjataan yang berbeda-beda. Momen dramatis terjadi saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan,
sikap tegas menolak wacana Polri di bawah kementerian dengan pernyataan yang mengejutkan. Sigit menilai wacana penempatan Polri di bawah kementerian melemahkan fungsi kepolisian. Dia berpendapat posisi Polri langsung di bawah Presiden RI lebih ideal dalam menjalankan fungsinya. Sigit menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus juga akan menimbulkan potensi matahari kembar. Ia mengatakan struktur Polri saat ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang. Menurut Sigit, mandat reformasi dan TAP MPR juga menempatkan Polri langsung di bawah Presiden. Mantan Kapolda Banten ini juga menolak apabila dirinya dijadikan menteri di kementerian yang nantinya menaungi Polri. Sigit bahkan mengaku lebih baik dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri daripada struktur Polri diubah. Secara belak-belakan ia juga menyatakan lebih baik jadi petani daripada menjadi menteri kepolisian. Untuk itu Sigit meminta kepada jajarannya untuk memperjuangkan posisi Polri saat di bawah Presiden RI sampai titik darah penghabisan. Sementara itu Komisi 3 DPR RI menegaskan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, serta memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam pasal 8 TAP MPR nomor 7/MPR/2000. Adapun usulan penempatan Polri di bawah kementerian kembali muncul dalam diskusi internal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Anggota Komisi Reformasi Polri Yusri Iza Mahendra mengungkapkan salah satu hal yang dirundingkan adalah kemungkinan reposisi Polri. Ide itu untuk mereposisi kedudukan Polri dalam pemerintahan masih sebatas pembahasan dan belum menjadi kesimpulan akhir dari komisi. Tetap bisa melaksanakan tugas pokok sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar dan amanat Undang-Undang. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada
kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait DPR RI memberikan sejumlah evaluasi kinerja Polri sepanjang tahun anggaran 2025, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas usulan yang menempatkan institusi Polri di bawah kementerian khusus. Saya Katarina Amelia, sampai berjumpa kembali dalam program One News Teropong berikutnya, hanya di kanal YouTube TV One News Go.